Hai halo, ketemu lagi di Ngobras, ngobrol asik soal seni bersama Iin Ainar Lawide. Gimana lebarannya? Ada yang sholat id di masjid atau di rumah aja bersama keluarga? Apapun itu, semoga tidak menyurutkan kebahagiaan untuk saling memaafkan. Dan saya juga mau ucapin minal aidin wal faizin untuk semua listener yang sedang merayakan. Oke, Ngobras edisi kali ini kita akan ngobrolin soal seniman, pandemik, dan kartu prakerja. Wah, siapa nih yang udah registrasi kartu prakerja? Kemenparekraf itu akan memberikan bantuan untuk pekerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Para pekerja di sektor tersebut akan mendapatkan insentif dari pemerintah. Selain itu juga ada seniman, musisi, karyawan hotel dan restoran, serta pelaku UMKM yang berdampak COVID-19 akan mendapatkan kartu prakerja. Namun, belum diketahui berapa pekerja di sektor ini yang akan mendapatkan kartu prakerja tersebut. Banyak yang menilai bahwa program kartu prakerja yang direncanakan untuk membantu para seniman dan pekerja seni yang terkena dampak COVID-19 ini dinilai kurang tepat. Sementara program ini ditujukan bagi orang yang sedang menunggu dipekerjakan untuk meningkatkan kompetensi kerjanya dalam situasi normal. Sebelumnya, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menyatakan bahwa Kemendikbud telah menyiapkan 2 skema bantuan untuk seniman yang berdampak. Pertama, untuk kriteria mereka yang berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah per bulan, tidak punya pekerjaan lain selain berkesenian, sudah berkeluarga dan belum mendapatkan bantuan seperti PKH, program keluarga harapan atau bantuan sosial lainnya. Untuk skema pertama ini, Kemendikbud akan mengintegrasikan data pekerja seni ke dalam program keluarga harapan yang ada di bawah Kementerian Sosial. Sedangkan skema kedua adalah pekerja seni dengan kriteria penghasilan di bawah 10 juta rupiah per bulan, tidak memiliki pekerjaan lain kecuali di bidang seni, belum berkeluarga, dan belum mendapatkan bansos atau belum terdaftar dalam program kartu prakerja. Berapa sih sebenarnya yang didapat oleh pemegang kartu prakerja ini? Nah, mari kita hitung. Jadi, pemegang kartu prakerja ini akan memperoleh uang sebesar Rp3.550.000 yang dibagi menjadi 3 komponen. Jadi duit 3 juta tuh dibagi 3, nggak semuanya akan langsung diterima oleh si pemegang kartu. Komponen pertama itu untuk biaya pelatihan sebesar 1 juta yang wajib dibelanjakan di mitra penyedia jasa pelatihan. Komponen kedua, insentif pelatihan sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan. Jadi totalnya tuh 2,4 juta. Namun, insentif ini baru bisa diterima kalau si pemegang kartu tadi telah menghabiskan biaya pelatihan yang 1 juta tadi tuh. Nah, sedangkan komponen yang terakhir, yang ketiga, itu adalah insentif survei kebekerjaan sebesar Rp50.000 per survei untuk 3 kali survei. Jadi totalnya Rp150.000. Insentif ini juga sama dengan komponen yang kedua, hanya bisa dicairkan setelah pemegang kartu menyelesaikan survei evaluasi efektivitas program kartu prakerja. Jadi berarti uang yang didapat si pemegang kartu prakerja ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selama masa pandemik hanya Rp2.550.000 yang didapat dari komponen kedua dan ketiga saja. Nah, sebenarnya aliran bantuan dana ini kan seharusnya cepat sampai dong ya ke tangan para seniman dan pekerja seni yang membutuhkan. Tetapi ternyata para pemegang kartu prakerja harus mengikuti pelatihan dulu sebelum mendapatkan insentif. Materi pelatihannya pun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Apalagi pelatihan harus dilakukan melalui metode jarak jauh yang justru membutuhkan kesiapan teknologi informasi. Padahal masih banyak loh seniman yang bisa digolongkan sebagai kelompok rentan. Mereka yang tidak memiliki ponsel memadai, belum lagi masalah jaringan internet, sampai dengan kegagapan teknologi. Sebelumnya juga ada proses administrasi pendaftaran kartu prakerja yang juga dilakukan secara daring. Jadi sehingga berpotensi orang yang paling membutuhkan bantuan sudah pasti tidak terjangkau. Seharusnya pemberian bantuan kepada para seniman dan pekerja seni ini lebih ke ranah pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah lebih memiliki kemampuan mendeteksi para calon penerima bantuan tersebut. Hal ini karena wilayah kerja mereka kan lebih dekat dengan para seniman yang terdampak COVID-19. Mari kita membaca data. Ayo.
Koalisi Seni Indonesia mencatat setidaknya 234 acara seni di Indonesia itu dibatalkan atau ditunda akibat virus ini. Itu termasuk event agenda di komunitas kami, ada beberapa. Nah, beda lagi sama data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu menunjukkan lebih dari 37.000 seniman dan pekerja seni yang kehilangan sumber pendapatan selama masa pandemik. Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendata 189.586 pekerja kreatif terdampak pandemik, termasuk diantaranya pekerja seni, musisi, hingga kru film, itu yang dipecat atau ada juga yang lagi dirumahkan. Kementerian Keuangan itu mengumumkan akan membagikan 5,6 juta kartu prakerja, 5,6 juta. Nah, sampai dengan sebelum Lebaran itu kurang lebih hampir 10 juta orang dong yang udah mendaftar untuk kartu prakerja ini dan dibagi dalam 2 gelombang pendaftaran. Jadi, program ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh seniman. Kondisi darurat seperti sekarang membutuhkan solusi yang setidaknya dapat memenuhi 3 syarat utama nih. Pertama, bantuan harus bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok si penerima bantuan untuk bertahan hidup selama masa krisis. Kedua, bantuan diberikan secara tepat sasaran dan memprioritaskan golongan rentan. Terakhir, bantuan itu dapat diakses oleh si penerima dengan mudah dan cepat. Nah, apabila tujuan utama kebijakan pemerintah tersebut adalah agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, maka pemerintah harus mengubah dong kebijakannya agar tujuannya itu bisa tercapai. Kartu prakerja ini seharusnya diterapkan sedemikian rupa guna memastikan masyarakat dalam kondisi rentan dapat bertahan hidup di masa krisis ini, bukan justru menambah beban mereka dengan kebingungan dan ketidakpastian akibat proses administrasi yang berbelit-belit. Terus, siapa saja sih mitra penyedia jasa dari kartu prakerja ini? Penasaran? Mari kita telusuri 8 situs mitra kartu prakerja yang dipilih oleh pemerintah kita. Mereka adalah Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, terus ada Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan yang terakhir prakerja kemnaker.co.id. Dari 8 situs tersebut, tidak ditemukan pelatihan yang benar-benar spesifik untuk seniman. Meski ada pelatihan fotografi dan desain grafis, tetapi itu tetap dianggap tidak cukup dong untuk mengakomodasi seniman. Nah, masalahnya, kartu prakerja awalnya dirancang untuk diterapkan dalam keadaan normal, bukan di masa pandemik. Oke, tapi sedikit bocoran kebahagiaan, informasi yang sedikit menyenangkan di telinga untuk kawan-kawan seniman pelaku seni yang telah mendaftar di pendataan melalui borang online dari Kemdikbud di awal April. Itu kalau nggak salah dari tanggal 5 sampai 9 April. Coba buka situs yang disediakan oleh Kemdikbud, apb.kemdikbud.go.id. Silakan cek nik Anda di situ. Kalau misalnya keluar dan Anda masuk dalam prioritas 1, langsung deh siapkan data-datanya, rekening bank, foto, KTP, NPWP, terus karya sesuai dengan profesi kesenimanannya, maksimal 3, kemudian juga tanda tangan digital. Jadi silakan verifikasi sebelum hangus di tanggal 10 Juni 2020. Untuk yang belum masuk dalam prioritas 1 itu nanti terimanya di tahap kedua di awal Juli kalau nggak salah. Iya sih? Iya ya. Oke. Yang penting ini sudah cukup membahagiakan untuk para pelaku seni. Dan sebenarnya selain itu ada beberapa program-program yang diberikan oleh Kemendikbud dan juga beberapa kementerian untuk tetap seniman bisa berproses tapi juga bisa dapat penghasilan dikit lah untuk pemenuhan kebutuhan mereka di masa pandemik ini. Kayak misalnya kemarin ada desain parade, kemudian ada pameran di rumah, kemudian ada banyak lah, ada beberapa program-program lain yang bisa kalian searching di
masa kalian ada di rumah aja. Oke? Ya, oke, sekian dulu ngobrol kita hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikut dengan obrolan yang lebih seru, lebih fresh tentunya. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin, selamat berlebaran semuanya. Always listening and making happy. Saya Iin pamit. Bye-bye.